Hai sobat pecinta One Piece, bertemu lagi dengan channel Kuja Anime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen yang ada di anime One Piece. Selamat datang bagi yang baru mampir di channel Kuja Anime ini. Jangan lupa untuk berikan dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Di video kali ini, admin akan membahas 10 bajak laut terkuat setelah Wano. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Oke. One Piece adalah salah satu anime yang memiliki alur cerita seru tentang pertualangan bajak laut. Monkey D. Luffy menjadi karakter utama dalam serial anime ini. Ia memiliki kelompok bajak laut yang bernama Topi Jerami. Kru bajak laut Topi Jerami juga tidak bisa dianggap biasa saja. Mereka beranggotakan Zoro, seorang pendekar pedang, Sanji, seorang koki dan juga handal dalam bertarung. Selain itu, ada Nami, sang navigator, Usopp sebagai penembak jitu, Brock, ahli pedang dan pemusik, Jinbei, manusia ikan atau satria laut, Chopper sebagai dokter, Robin sebagai arkeolog yang bisa membaca road poneglyph, dan Franky, robot dan ahli membuat kapal. Namun, ternyata ada beberapa bajak laut hebat lainnya di serial anime One Piece. Siapa sajakah mereka? Berikut admin akan membacakannya. Yang pertama, bajak laut Heart. Bajak laut Heart atau bajak laut hati adalah kru bajak laut pemula dari North Blue. Kapten mereka adalah Surgeon of Death atau bisa dikenal sebagai ahli bedah kematian, Trafalgar Law. Salah satu dari 11 supernova dari generasi terburuk. Dia memakan buah iblis Openomi yang memungkinkan dia untuk memanipulasi apapun yang ada dalam jangkauan kekuatannya. Anggota kru terkenal lainnya termasuk Beppo, Jinbar, Sachi, dan Penguin. Yang kedua, bajak laut Kid. Bajak laut Kid adalah kru bajak laut pemula dari South Blue. Kapten mereka adalah Eustace Kapten Kidd. Dia memiliki haki penakluk yang tidak biasa dan memiliki kekuatan buah iblis magnet. Tangan kanannya adalah pembunuh, prajurit, pembantai. Kidd dan Killer sama-sama anggota 11 supernova generasi terburuk, sama seperti Luffy dan Zoro dari bajak laut Topi Jerami. Faktanya, Killer dan Zoro adalah dua supernova yang tidak menjadi kapten melainkan kru dari kelompok bajak laut mereka. Yang ketiga, bajak laut Big Mom. Bajak laut Big Mom memiliki negara Totoland. Kapten kru adalah Charlotte Linlin, juga dikenal sebagai Big Mom. Karena kekuatan dan tubuhnya yang tangguh, dia telah dianggap sebagai orang aneh sejak dia masih kecil. Dia bersekutu dengan Kaido, tetapi mereka dikalahkan oleh bajak laut Topi Jerami dan sekutu mereka. Akibatnya, Kaido dan Linlin dilucuti dari status Yonko mereka. Yang keempat, bajak laut Beast. Didirikan dan dipimpin oleh Kaido, salah satu dari 4 kaisar. Bajak laut Beast menduduki negara Wano, menjadikannya wilayah kekuasaan mereka. Markas mereka berbasis di Pulau Onigashima. Mereka memiliki kemitraan dengan Doflamingo yang memasok mereka dengan buah iblis buatan yang memungkinkan kru dan memiliki ratusan pengguna Zoan di antara jajarannya. Yang kelima, bajak laut Topi Jerami. Bajak laut Topi Jerami adalah kelompok protagonis dari seri anime One Piece. Mereka adalah salah satu kekuatan paling dinamis dalam seri One Piece, bertarung melawan marinir dan panglima perang. Luffy adalah kapten dengan kekuatan dan otoritas terbesar secara keseluruhan. Dia membangun buah iblis mythical Zoan model Nika dan mampu menggunakan versi lanjutan dari persenjataan, pengamatan, dan bahkan haki penakluk. Tangan kanan Luffy adalah Zoro, seorang pendekar pedang yang kuat sama seperti Luffy. Zoro mampu menggunakan haki penakluk tingkat lanjut dan merupakan supernova dari generasi terburuk. Di bawahnya, peringkat 2 pejuang yang kuat,
Sanji yang merupakan kru terkuat ketiga, dan Jinbe seorang nelayan dan mantan anggota 7 Panglima Perang. Bahkan kru lainnya adalah petarung yang cukup kuat. Nico Robin dan Frankie masing-masing memiliki peningkatan buah iblis dan cyber. Brook adalah pendekar pedang yang halus dengan kekuatan yang rumit. Sementara Chopper adalah petarung tangan kosong yang baik. Usopp dan Nami secara fisik memang lemah, tetapi mereka bisa berbahaya berkat senjata khusus yang mereka miliki. Yang keenam, bajak laut Whitebeard. Bajak laut Shirohige adalah salah satu kru terkuat di dunia One Piece. Kapten mereka, Edward Newgate, dipuji sebagai manusia terkuat di dunia. Juga dikenal sebagai Shirohige. Newgate adalah salah satu dari 4 kaisar dan pejuang sekuat Gold Roger, Raja Bajak Laut. Pada satu titik, kru juga termasuk Oden Kozuki, salah satu samurai terhebat dalam sejarah Wano. Tangan kanan Shirohige adalah Marco, pemilik Mythical Zone of the Phoenix. Para kru termasuk individu perkasa lainnya seperti Portgas the Ice, Jozu, dan Marshall the Styx. Namun, bajak laut Shirohige akhirnya kehilangan kekuatan dan pengaruh mereka setelah kematian dari Portgas the Ice dan Shirohige. Yang ketujuh, bajak laut Blackbeard. Bajak laut Blackbeard adalah salah satu kelompok paling berbahaya di dunia One Piece. Mereka diatur seperti armada dengan Marshall the Styx menjadi pemimpin dari 10 kapten Titanic. Bawahan utamanya yang masing-masing memiliki komando atas kapal mereka sendiri di dalam armada. Seorang mantan anggota bajak laut Shirohige, Styx, membelok kepada mereka setelah membunuh teman sekapalnya untuk mencuri buah Yami Yami Nomi. Selama perang Paramount, dia memberikan pukulan terakhir kepada mantan kaptennya, Edward Newgate, dan merampas kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi. Selama time skip, Styx, lebih dikenal sebagai Blackbeard, telah menjadi salah satu dari 4 kaisar. Dalam barisan mereka, bajak laut Blackbeard termasuk individu sekaliber Shiryu, mantan kepala penjara Impel Down, dan Aokiji, mantan laksamana laut. Sejak time skip, bajak laut Blackbeard telah berburu dan mencuri kekuatan buah iblis untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan kru. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai pemburu pengguna kemampuan. Yang kedelapan, bajak laut rambut merah. Bajak laut rambut merah adalah kru bajak laut pertama yang pernah muncul di seri anime One Piece. Kaptennya adalah si rambut merah Sang, yang memulai karir bajak lautnya sebagai magang di bajak laut Roger. Beberapa tahun yang lalu, dia bentrok dengan Dracul Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Dianggap sebagai legenda, pertempuran menakjubkan antara Sang dan Mihawk mengguncang Greenland. Yang kesembilan, bajak laut Roger. Sampai hari ini, bajak laut Roger adalah satu-satunya yang pernah melakukan perjalanan ke seluruh Greenland, mencapai Laugtail, dan menemukan One Piece. Untuk pencapaian legendaris ini, kapten kru Gold Roger dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut. Roger sangat kuat, dengan hanya beberapa individu yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Di antara mereka adalah Silver Rayleigh, tangan kanannya. Dipuji sebagai Raja Kegelapan, Rayleigh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Roger, mirip dengan hubungan antara Zoro dan Luffy. Bahkan, Garp, pahlawan laut, dan Shirohige, manusia terkuat di dunia, tidak mampu mengalahkan Roger dalam pertarungan. Namun, penyakit yang mengerikan menyerangnya. Yang ke-10, bajak laut Rock. Bajak laut Rock adalah kru bajak laut legendaris yang menguasai lautan beberapa dekade sebelum cerita saat ini. Kapten kru adalah Rock the Sebek, seorang individu yang terkenal. Pemerintah dunia sangat takut kepada Sebek
Sehingga setelah kekalahannya yang terjadi 38 tahun sebelum alur cerita saat ini, mereka menghapus setiap jejak hidupnya dari sejarah. Bajak laut Rock adalah kelompok yang luar biasa kuat. Di antara anggota krunya adalah Shirohige, Kaido, dan Big Mom. 3 bajak laut yang akan menjadi kaisar di tahun-tahun berikutnya. Kekuatan Sebek sangat besar, tanpa ada yang bisa menandinginya secara individu. Bahkan Goldie Roger pun tidak bisa. Faktanya, untuk mengakhiri era Sebek, Roger harus bergabung dengan Monkey D. Garp, marinir paling kuat. Setelah pertempuran luar biasa di Pulau Lembah Dewa, bajak laut Rock dikalahkan. Pulau itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Itulah 10 bajak laut terkuat setelah Arc Wano. Masih adakah bajak laut lain yang lebih kuat yang belum sempat admin bahas? Tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa nantikan pembahasan admin di video-video selanjutnya. Dan selalu dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.